Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'mati yaumil jum'ah. Innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd, faya ayyuhal muslimun usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fadal muttaqun. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Judul khutbah Jumat hari ini adalah makna Ramadan dalam kehidupan kita. Bulan suci Ramadan yang penuh kemuliaan itu tinggallah hari ini bersama dengan kita. Bulan suci Ramadan yang disediakan oleh Allah untuk menghapus seluruh dosa kita, besok akan meninggalkan kita semua. Terima kasih ya Ramadan yang telah mendidik kami selama bulan suci Ramadan untuk berjuang melawan hawa nafsu, sehingga kami bisa memperoleh predikat takwa sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah, la'allakum tattaqun. Karena dengan ketakwaan itulah kita bisa membersihkan hati kita dari berbagai macam penyakit hati, berupa sifat kikir, sifat pemarah, angkuh dan sombong, takabur, riya, iri hati, dan lain sebagainya. Kalaulah kita sudah membersihkan hati dari berbagai macam penyakit hati seperti itu, maka pada besok hari, di hari raya Idul Fitri, kita layak kembali kepada fitratul Islam yang diredai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuan Allah perintahkan kita menahan lapar dan haus di bulan suci Ramadan. Bukannya Allah menyiksa kita, tetapi ini adalah wujud kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, agar kita bisa merasakan lapar sebagaimana yang dirasakan oleh saudara-saudara kita yang fakir miskin, agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang peka, yang suka menolong mereka yang fakir miskin. Mereka yang fakir miskin inilah yang kekurangan makanan, terutama mereka yang fakir. Untuk mereka makan di siang hari, untuk mereka makan di malam hari nanti, mereka masih harus mencarinya hari ini juga. Terkadang dapat, terkadang mereka tidak dapat makanan, sehingga mereka yang fakir inilah makan di siang hari, di malam hari belum tentu punya makanan, sehingga mereka yang fakir ini kebanyakan tidur dalam keadaan tidak makan. Sehingga Rasulullah ingatkan kepada kita semua yang banyak harta, laisa bil mu'minin
kalian kuanggap tidaklah beriman. Siapa mereka? Allazi yabitu sabaanan, yaitu kalian yang kaya makan kenyang sampai tidak ingat kepada mereka yang fakir miskin. Rasulullah perintahkan, ada fakir miskin yang menunggu dan menunggu uluran tangan dari kita. Inilah makna Ramadan, agar kita menjadi orang yang peduli kepada saudara-saudara kita yang fakir miskin. Benar, harta adalah milik kita, kita yang mencari, kita yang berusaha. Tetapi ingat, Rasulullah katakan, di dalam harta kita Allah titipkan rezekinya mereka yang fakir miskin. Maka keluarkanlah hak dari fakir miskin itu dari harta kita, agar harta kita menjadi berkah, dan dengan harta itu kita akan menemukan kebahagiaan. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, ada dua kisah tentang fakir miskin sebagai renungan untuk kita yang punya harta, agar kita mau menolong mereka, saudara-saudara kita yang fakir miskin. Kisah yang pertama tentang munculnya bocah misterius di hadapan mereka yang berpuasa. Bocah misterius ini ternyata jelmaan malaikat yang dikehendaki oleh Allah sebagai pengingat kepada mereka yang kaya yang berpuasa. Setiap hari bocah misterius ini membawa sebungkus es dan sebiji roti, lalu memakannya di hadapan mereka warga yang sedang berpuasa. Berulang-ulang kali makan dan minum di hadapan mereka warga yang berpuasa. Lalu beberapa warga menegur anak kecil ini, "Wahai anak kecil, apakah engkau tidak tahu bahwa kami di sini sedang berpuasa?" Anak kecil itu menjawab, "Tahu wahai tuan-tuan, tetapi mengapa engkau makan dan minum di hadapan kami yang sedang berpuasa?" Anak kecil itu berlinang air matanya. Dia menjawab, "Wahai tuan-tuan, aku makan di hadapan kalian. Sesungguhnya ini adalah perbuatan kalian terhadap kami. Bukankah kalian yang makan dan minum sampai kenyang di luar Ramadan sana? Kalian tidak ingat ada kami fakir miskin yang kelaparan menunggu bantuan kalian, tapi kalian tidak mau menolong kami." Kisah yang kedua tentang nenek yang sedang memasak di gubuk tuanya, memasak makanan untuk mereka di hari itu. Masakan nenek dicium oleh seorang ibu yang hamil. Lalu ibu hamil itu meminta sebagian apa yang dimasak oleh nenek. "Wahai nek, bolehkah aku minta apa yang nenek masak?" Nenek terdiam sambil menjawab, "Wahai ibu, apa yang aku masak ini hanya halal untuk kami, tetapi haram untuk ibu." Ibu hamil itu berkata, "Mengapa demikian, nek?" Nenek itu menjawab, dia menangis, lalu berkata kepada ibu hamil itu, "Wahai ibu, ketahuilah bahwa yang aku masak ini adalah bangkai. Hanya ini satu-satunya pilihan yang aku bisa masak hari ini sebagai makanan untuk kami." Inilah kisah sebagai gambaran bahwa di antara kita, saudara-saudara kita, terutama saudara kandung kita, mereka menunggu bantuan dari kita. Bantulah saudara kita, terutama saudara kandung. Jangan sampai menyesal. Nanti suatu saat kita akan berkata, "Wahai saudaraku, aku kaya,
tapi aku tidak sempat menolong. Saat tiba sakaratul maut, kita akan menyesal dan berkata kepada Allah, laula akartani ila ajalin qarib, ya Allah, tundala kematianku walau hanya sejenak. Lalu Allah berkata, kalau aku mau tunda kematian, kau mau apa? Dia berkata, fa asaddaqah, aku mau bersedekah ya Allah. Aku menyesal tidak sempat menolong saudaraku yang miskin itu. Selagi kita masih punya harta, gunakanlah untuk membantu mereka yang fakir miskin. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di saat itu Jibril alaihissalam turun menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jibril berkata, ya Rasulullah, hari ini menjelang bulan suci Ramadan akan meninggalkan umatmu, mereka yang melaksanakan ibadah puasa. Aku doakan kepada mereka. Rasulullah berkata, silakan wahai Jibril. Jibril berdoa. Doa yang pertama, ya Allah, jangan terima puasa dan ibadahnya mereka yang durhaka kepada kedua orang tua, yaitu mereka yang tidak menyayangi orang tua, menyakiti hati orang tua dengan kata-kata yang kasar. Justru dengan kata-kata kasarnya itulah menjadi sebab orang tua meneteskan air mata. Maka celakalah kalian, puasa dan ibadah kalian tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada kisah seorang anak yang kaya tetapi tidak lagi memperdulikan ibunya yang tinggal di rumah tuanya. Berulang-ulang kali ibunya menelpon, wahai nak, kenapa engkau tidak memperdulikan lagi ibumu yang kesusahan ini? Dia menjawab, aku masih sibuk bu. Terakhir ibunya mendengar bahwa anaknya ini membeli seekor anjing dari negeri Belanda yang harganya puluhan juta. Dengan anjingnya itu, anak ini bertambah kesibukannya mengurus anjingnya pagi, siang dan malam, diberi makan anjingnya pagi dan sore. Lalu ibunya menelpon yang terakhir untuk anaknya, wahai nak, ini teleponku yang terakhir untukmu. Dengar pesan ibu yang terakhir kali untukmu nak. Andai Allah mau menciptakan ibu yang kedua kali, ibu tidak mau dilahirkan seperti manusia. Ibu hanya ingin dilahirkan seperti anjing, agar ibu bisa kau urus seperti anjingmu, agar ibu bisa kau beri makan seperti anjingmu. Hadirin sekalian, kalaulah orang tua sudah kesal seperti itu, Imam Syafi'i berkata, cukuplah satu kali bagi Allah orang tua mengangkat tangannya, kedua tangannya di tengah malam mendoakan anaknya, dan anaknya akan dimurkai oleh Allah. Mereka tidak akan mendapatkan sakinah, mereka tidak akan menemukan kebahagiaan meskipun harta banyak. Maka oleh sebab ini, hari ini masih ada kesempatan, carilah orang tua, peganglah erat tangannya, ciumlah tangannya, ciumlah kakinya, peluklah sayang kedua orang tua, lalu ucapkan permohonan maaf. Katakanlah semua perbuatan-perbuatan kita selalu menyakiti mereka selama ini, agar mereka senang dan mereka memaafkan kita. Kalaulah orang tua sudah memaafkan kita, maka di saat itu pula Allah akan memaafkan seluruh kedurhakaan kita terhadap orang tua. Bersyukurlah kepada Allah kalau orang tua kita masih hidup, karena ini merupakan satu karunia, nikmat yang amat besar untuk kita. Maka gunakanlah kesempatan untuk menyayangi mereka, bahagiakanlah mereka, berikanlah yang terbaik untuk mereka. Jangan pernah ada hitung-hitungan dengan orang tua. Renungkanlah suatu saat
orang tua akan berpisah dengan kita. Ketika orang tua sudah menjadi mayat, maka di saat itu kita tidak bisa lagi mendengar suara mereka, kita tidak bisa lagi mendengar nasihat dan doa mereka. Tidak ada lagi yang bangun tengah malam mendoakan kebaikan untuk kita, tanpa kita sadari bahwa di balik kesuksesan kita sekarang ini ada orang tua yang mengangkat tangannya di tengah malam sambil meneteskan air matanya mendoakan agar anak-anaknya menjadi sukses. Setelah sukses, orang tua tidak minta harta kita, orang tua hanyalah minta disayangi. Hadirin sekalian, sayangilah orang tua, sayangilah ibu, karena ibu melakukan 3 pengorbanan yang luar biasa dalam hidup kita. 9 bulan lebih kita berada dalam kandungan ibu. 1 kali hentakan kaki kita dalam rahim ibu, Rasulullah katakan, tidak bisa kalian balas dengan apapun juga. Di saat ibu melahirkan kita, dia bersimbah darah, bahkan taruhannya adalah nyawa, meregang nyawa ibu kita. Ibu kita menyusui kita. Sayangilah ibu, karena biar bagaimanapun darah dan air susunya masih tetap mengalir dalam tubuh kita hingga saat ini. Seburuk-buruk ibu, sejelek-jelek ibu, semiskin-miskin ibu, ingat, darahnya dan air susunya yang mengalir dalam tubuh kita tidak pernah hilang sampai sekarang ini. Sayangilah ayah, meskipun dia tidak membuat kita kaya, tetapi ingat, setiap tetesan keringatnya sangat berharga dalam kehidupan kita saat ini. Hadirin sekalian, doa Jibril yang kedua, ya Allah, jangan terima puasa dan ibadahnya istri yang durhaka kepada suaminya, yaitu istri yang tidak mau menghargai suami, keluar rumah tanpa izin suami, berdandan bukan untuk suami, bahkan sering menjelekkan kekurangan suami pada orang lain. Sungguh istri seperti ini Jibril doakan puasa dan ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa Jibril yang ketiga, ya Allah, jangan terima puasa dan ibadahnya mereka umat Rasulullah yang tidak mau saling memaafkan antara satu dengan yang lain. Rasulullah katakan, la yudkhilal jannah, tidak akan mencium bau surga seorang hamba, apalagi masuk surga siapa mereka? Khatiun rahim, yaitu mereka yang memutus tali silaturahim, apalagi yang kakak beradik yang masih saling baku marah. Silakan hari ini kesempatan untuk saling meminta maaf. Tidak ada gunanya, hanya kerugian yang kita dapat. Karena Rasulullah katakan, siapa di antara kalian yang kakak beradik tidak saling memaafkan, maka kalian itu bukan lagi umatku. Maka semua puasa ibadah kalian tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua akan mendapatkan predikat takwa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, jadikanlah kami sebagai hamba-Mu yang kembali kepada fitrah di hari raya Idul Fitri nanti, ya Allah. Ya Allah, Engkaulah Maha Penyayang lagi Maha Pengampun, ya Allah. Ampunilah seluruh dosa-dosa kami, seluruh dosa-dosa kedua orang tua kami, ya Allah. Jangan izinkan kami keluar dari masjid ini sebelum Engkau memaafkan seluruh dosa-dosa kami dan dosa-dosa orang tua kami, ya Allah. Ya Allah, jangan biarkan lagi kami berbuat maksiat. Hilangkanlah keinginan kami untuk berbuat maksiat, ya Allah. Tundukkanlah hati kami ke dalam nafsu mutmainnah agar kami bisa beribadah dengan tenang. Ya Allah, Ramadan sudah pergi meninggalkan kami, ya Allah.
maka panjangkan umur kami agar kami bisa berjumpa dengan bulan Ramadan di tahun akan datang dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi amarana bil ittihad wal ittisam bihablillahi jami'an wa bi dzikri ni'mati alaina id kunna adan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh mab'utsu illa mardatillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan kamilatan wa sallim salaman tamman alaihi wa ala alihi wa sahbihi tasliman katsiran. Amma ba'd, faya ibadallah ittaqullaha wa ati'u la'allakum tuflihun. Faqala ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa alamu anna Allah ta'ala amarakum bi amrin bada'a fi binafsi wa sanabi malaikatil qudsi wa qala subhanahu wa ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu tasliman. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa arba'atil khulafai rasyidin Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala sairis sahabati wat tabi'ina wat tabi'ina wat tabi'ina man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil wa alaina mahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fir lana junubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samin qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Ya mukhalibal qulub sabis qulubana ala dinik wa ala ta'atik wa amilus solihat. Allahumma rabbana jalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal bagyi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Waskurullaha ladzina yaskurkum waskuru ala ni'amihi yazid lakum wa la dzikrullahi akbar wa wallahu ya'lamu ma tasma'un.